Halo sobat, balik lagi di video saya yaitu Hard Speak atau Hardy. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materinya sabar. Jadi bagaimana cara mengelola sabar ataupun bagaimana cara pandang kita terhadap sabar tersebut. Kita masuk ke videonya. Sobat, sebelumnya materi ini hanya membawakan saya untuk berbicara saja gitu, hanya untuk melatih public speaking saya. Jadi materi ini adalah bagian kedua dari hal yang paling terpenting, yaitu bagaimana perkembangan public speaking saya gitu. Langsung masuk ke materinya. Sabar. Kenapa saya milih materi ini? Karena menurut saya sabar ini dalam artian kita bisa mengontrol sabar tersebut, karena di kita hidup ini pasti bertemu dengan hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Hal yang kita seharusnya bisa dapat cepat malahan enggak gitu. Karena waktu ini kita tidak bisa dipercepat gitu. Ada hal yang memang harus kita tunggu, ada proses yang memang harus kita jalani, ada sakit contohnya yang harus kita sabarkan. Dalam artian sabar karena akan hilang dengan sendirinya gitu, hanya memerlukan waktu saja gitu. Namun kebanyakan orang, bahkan diri saya sendiri gitu, dalam menuju suatu hal itu saya rasa sabar diri saya itu hilang gitu. Kayak contoh halnya ketika saya memulai sesuatu, saya maunya tuh cepat sukses gitu, cepat mau hal tersebut gitu. Dan sebenarnya itu tuh hanya memerlukan waktu, hanya memerlukan konsistensi kita atas apa yang kita inginkan gitu. Ya memang ketika kita sudah memulai sesuatu yang memang menurut kita ini tuh kita udah bener gitu, tapi kenapa kita nggak dapat hal tersebut gitu, kenapa kita nggak dapat ini. Dan disitulah sabar kita itu ditentukan, sabar kita itu dibentuk gitu. Ini masalah yang terbesar menurut saya dalam suatu kesabaran gitu. Jangan membuat suatu keputusan ketika kalian sedang merasa emosi, marah, kecewa terhadap orang lain gitu. Bahkan banyak menurut saya orang-orang gitu kan, ketika mereka merasa marah, ketika mereka merasa kecewa terhadap orang lain, mereka berkata atau membuat suatu tindakan yang sebenarnya itu tidak boleh mereka lakukan. Itu bahkan akan menyakiti orang, itu bahkan akan membuat mereka menyesal di kemudian harinya. Namun tetap mereka lakukan karena hilangnya suatu suatu logika mereka terhadap penyelesaian masalah tersebut, dikarenakan mereka tidak bisa menahan sabar ataupun berpikir secara jernih untuk menyelesaikan hal tersebut gitu. Bahkan mereka sadar gitu, ketika mereka mengatakan suatu hal yang jelek kepada seseorang yang mereka kecewai, contoh mereka mengucapkan hal-hal yang buruk terhadap hal tersebut gitu, terhadap orang tersebut, mereka sadar bahwasanya itu tidak baik untuk kedepannya, tapi mereka tetap mengucapannya gitu. Nah, disitulah kesabaran kita ataupun kesabaran kita untuk melakukan introspeksi diri gitu, ataupun mengidentifikasi kesalahan tersebut gitu, agar kita bisa menyampaikan hal yang bijak gitu, yang sehingga kedepannya yang memang bisa menyelesaikan hal tersebut. Jadi kesabaran itu diperlukan, kesabaran atas hal yang tak bisa kita kontrol gitu. Pada akhirnya hidup bukan bagaimana kita sebanyak mungkin menyelesaikan suatu masalah, tapi gimana kita mengelola pikiran kita dan emosi kita. Karena pikiran yang kita kelola dengan baik akan menciptakan suatu kehidupan yang mungkin jauh lebih baik. Dan bagaimana emosi kita yang telah kita kelola dengan baik dan kita kontrol, itu akan membuat hidup kita lebih oke.